Bab 6610. Ketika seseorang berada di sekitar kata, otak, para gangster yang biasanya bertarung sengit dan memiliki tato dan lidah ini semua mulai melengkung. Beberapa dari mereka juga pernah melakukan pembunuhan, namun mereka didukung oleh Yamaguchi Gumi dan tidak pernah mengalami bahaya nyata di hari kerja. Tapi sekarang mereka tidak bisa maju atau mundur, wajah mereka penuh otak, dan mereka menangis minta tolong. Situasi tidak dapat berbicara atau bahkan melihat jari mereka seperti api penyucian bagi mereka. Seseorang berteriak, tembak, tembak, tembak. Siapapun yang ada di depanmu, tembak mereka. Jepang memiliki kontrol senjata yang ketat, tetapi bagi Yamaguchi Gumi, meskipun semua orang tidak dapat memiliki senjata, mereka selalu memiliki cadangan senjata panas. Namun, di Jepang, begitu senjata ditembakkan, sifatnya menjadi sangat serius. Oleh karena itu, jika gangster dapat membunuh orang dengan pisau, mereka akan berusaha menghindari penggunaan senjata. Tapi dia tidak bisa mengendalikannya saat ini. Jika dia tidak menembak, dia mungkin mati tanpa alasan. Alhasil, anggota bersenjata tersebut langsung mengeluarkan senjatanya. Namun, di mana penembakan senjatanya adalah pertanyaan lain. Di depan matanya gelap gulata, dan dia tidak bisa melihat di mana musuh berada sama sekali. Terlebih lagi, beberapa baris telah jatuh di depan mereka, dengan mayat-mayat yang bertumpuk pada satu sama lain. Ini akan menjadi penyerbuan. Jika Anda menembak dari posisi datar, Anda pasti akan mengenai mayat orang Anda sendiri moncong pistolnya, kamu hanya bisa mengenai langit-langit. Kecuali Anda bisa mengumpulkan ke tempat tumpukan mayat, temukan titik tertinggi dari tumpukan tersebut, lalu tembak ke bawah dari sana. Jadi, seseorang memegang pistol dan menumpuk tumpukan mayat dengan mata gelap, mencoba menyatakan keadaan dengan melepaskan beberapa tembakan buta. Namun, ketika dia baru saja naik ke tubuh komplotannya, Charlie mengambil tindakan lagi dan menembak kepala pria itu. Dengan bunyi letupan, orang-orang di belakang tiba-tiba merasakan hembusan angin, dan angin tersebut meniupkan cairan berbau, lengket dan hangat, yang menerpa semua orang di belakang. Kaki semua orang sangat ketakutan hingga menjadi lemah. Sekarang saya memiliki pengalaman kali ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa seseorang sedang meretas. Mereka semua tahu bahwa ini adalah campuran otak dan plasma saudara mereka. Seseorang berteriak sambil berteriak, Nakamura. Nakamura juga tertembak di kepala. Keputusan yang ekstrim langsung menyebar di tengah keramaian. Saat ini, beberapa anggota geng tersebut sudah mulai mundur. Awalnya beberapa orang di belakang berbalik dan mengaku pergi, namun tak disangka semakin banyak orang yang mengaku pergi. Orang-orang yang dihadang di depan semuanya lari saat melihat orang-orang di belakang mereka berharap seolah-olah mereka dibiarkan mati. Jadi, semua orang berputar dan berlari sekuat tenaga. Pada saat ini, ratusan orang berlari masuk dengan cepat dari luar pintu, dan beberapa orang masih berteriak, saudara-saudara, cepatlah, para penipu Yamaguchi Gumi itu telah tiba sebelum kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan bunga yang tersembunyi itu. Jika tidak berhasil, bunuh mereka semua bersama-sama. Selama mereka dan tawana semuanya mati, bunga gelap akan menjadi milik kita. Semua orang langsung berteriak setuju, bunuh mereka semua. Yamaguchi Gumi bermaksud melarikan diri, tetapi jalan untuk melarikan diri dihalangi oleh seseorang lagi. Lampu di luar kebetulan tidak rusak. Seseorang mengenali bahwa orang di dalam cahaya itu adalah anggota masyarakat Inakawa, jadi mereka berteriak dengan keras, saudara-saudara dari masyarakat Inakawa, cepat keluar. Ada penyergapan di dalam. Ada penyergapan dari ibumu. Pria itu mengomel, apakah kalian sekelompok bajingan sudah berhasil dan bersiap untuk kembali mengumumkan kabar baik dan membiarkan bosmu mendapatkan bunga rahasia? Sialan, kalian kelompok Yamaguchi tidak bisa mengambilnya, miliar dolar. Berjalanlah. Setelah itu, dia berteriak kepada saudara-saudaranya di belakangnya, saudara-saudara, bunuh semua bajingan Yamaguchi Gumi ini. Selama kita memblokir tempat ini dan mencegah mereka pergi, lalu membunuh mereka semua, dana rahasia miliaran dolar akan menjadi milik kita. Besok kami, Klub Inagawa, akan menjadi geng nomor 1 di Jepang. Kalian semua bersaudara adalah pahlawan dalam pertempuran ini. Begitu kata-kata ini keluar,
Anak laki-laki di klub Inagawa menjadi bersemangat. Beberapa bahkan melepas baju mereka dan memukuli dada mereka sebagai persiapan bertarung sampai mati dengan Yamaguchi Gumi. Anggota Yamaguchi Gumi hampir pingsan. Mereka hanya melarikan diri, jadi siapa yang peduli apakah mereka bersembunyi di balik layar atau tidak. Saat ini, mereka hanya ingin segera menguasai halaman belakang dom untuk menghindari kecelakaan. Jika memungkinkan, mereka bahkan akan berlutut di kedua sisi untuk memberi jalan bagi Inakawa dan pada saat yang sama membiarkan diri mereka melarikan diri. Jadi, salah satu anggota Yamaguchi Gumi berteriak, "Saudara-saudara dari klub Inagawa, jika Anda ingin mendapatkan bunga yang tersembunyi, kami akan segera memberi jalan untuk Anda. Kami tidak memiliki persyaratan lain. Kami hanya ingin keluar dari sini hidup-hidup. $1 miliar AS ada bersama kita. Ambillah." Dia pikir dia sangat tulus, tetapi masalahnya adalah orang-orang di masyarakat Daochuan tidak mempercayainya sama sekali. Anggota klub Daochuan yang sebelumnya berteriak paling keras sekarang mencibir, "Baga. Apa kamu benar-benar mengira kami semua bodoh? Dengan begitu banyak orang di sini, kamu pasti berhasil. Ingin menipu kami, tidak mengulanginya. Ayo bunuh mereka." Bagaimana orang-orang di Daochuan Hui bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam? Mereka merasa kelompok Yamaguchi datang memilih lebih awal, dan dengan banyaknya orang yang datang, belum lagi 1 tawana, bahkan 10 tawana pun dihilangkan. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengeluarkannya? Oleh karena itu, sekelompok orang menyerang orang Yamaguchi Gumi dengan pedang seolah-olah mereka telah diberi darah. Yamaguchi Gumi awalnya adalah sekelompok pasukan yang kalah, tapi sekarang, ada serigala di depan mereka dan raksasa menakutkan yang identitas aslinya tidak diketahui di belakang mereka, jadi tidak ada yang perlu dimobilisasi bertahan hidup ada di depan, bukan di belakang, dan bertarung sampai mati dengan geng-geng Inagawa ini. Jika Anda tahu cara membunuh seseorang dengan rambut di mulut, peluang Anda untuk bertahan hidup pasti jauh lebih tinggi daripada ditembak di kepala oleh orang kejam yang tidak dikenal di belakangmu. Alhasil, pasukan Yamaguchi Gumi yang kalah seketika meledak dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup dan bergerak maju dengan parang di tangan. Mereka yang bersenjata tidak menunggu lebih lama lagi. Di belakang sangat gelap sehingga mereka tidak tahu di mana harus menembak dengan senjata, tetapi di depan berbeda, dan mereka hanyalah sasaran hidup. Kemudian, suara tembakan langsung terdengar. Suara tembakan terdengar beberapa saat, dan Daochuan Hui, yang berada di garis depan, terjatuh. Inakawa Hui tidak menyangka kelompok Yamaguchi akan menembak ketika mereka datang. Saat dia marah, dia langsung menggunakan mayat itu sebagai penghalang dan membalas tembakan. Untuk sesaat, tembakan terjadi di seluruh lorong. Untung saja kubah ini besar sekali, dan seluruh backstage merupakan area yang benar-benar mandiri. Selain itu, puluhan ribu orang di luar sudah meninggalkan arena yang sudah riuh. Sound system pertunjukan masih memutar single hits tawana sebagai latar belakang penonton yang keluar. Musik, jadi para penggemar yang tidak puas ini tidak tahu bahwa tembakan ada di mana-mana dan darah mengalir di belakang panggung ketika kaki mereka panjang. Saat ini, Mitsui Yoshitaka tidak menyangka akan terjadi pertengkaran seperti itu di luar. Saat dia mencoba yang terbaik untuk menghitung jumlah tembakan, dia juga menghitung dalam pikirannya berapa banyak orang yang akan mati sejauh ini malam ini. Namun angka pada soal aritmatika ini berubah terlalu cepat sehingga agak sulit untuk dihitung. Kini ia merasa otaknya kurang digunakan, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa jika terus seperti ini, korbannya akan mencapai 3 digit. Dia sangat khawatir sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Charlie, "Tuan Wade, jika dia terus mati seperti ini, saya khawatir saya benar-benar tidak akan mampu mengatasi." Charlie berkata, "Kalau begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Mengapa Anda tidak berbicara dengan mereka dan meminta mereka berhenti berkelahi?" "Aku," Mitsui Yoshitaka menghela nafas, "Hei. Mungkin adegan ini akan lebih serius daripada Tokyo Brawl terakhir yang disebabkan oleh 3 keluarga besar Ito, Takahashi, dan Matsumoto. Ini hanyalah Tokyo Brawl Plus." Charlie berkata dengan tenang, "Jangan takut, apalagi Tokyo Brawl Plus, jangan khawatir meskipun menjadi Tokyo Brawl Ultra,
semakin banyak orang seperti mereka mati, semakin baik bagi kita. Hanya ada satu bagian di sini, naik ratusan mayat diblokir di sini. Bahkan jika pembunuh profesional datang, dia hanya bisa menatap kosong, dan semakin besar mereka membuat otoritas, semakin takut Departemen Kepolisian Metropolitan. Pada saat itu, Departemen Kepolisian Metropolitan pasti akan mengerahkan tenaga yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menggunakan cara yang paling kejam untuk menyelesaikan masalah besar ini. Departemen Kepolisian mengendalikan situasi, bos grup Yamaguchi dan klub Inagawa mereka pasti akan datang, dan kemudian mereka akan mendapat masalah. Ya Odo-san, Mitsui Shinmei juga mengingatkan, kecuali pembunuh paman, orang-orang yang meninggal ini semuanya adalah anggota Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai. Orang-orang mereka membuat pejabat besar, Departemen Kepolisian Metropolitan pasti akan melawan mereka sampai akhir, yang berarti mereka telah menyebabkan bencana besar. Jika Anda memberikan tekanan lebih besar pada Departemen Kepolisian Metropolitan, Yamaguchi Gumi dan Inagawa tidak akan dapat pulih selama 3-5 tahun. Ketika Mitsui Yoshitaka mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira, ya. Orang-orang yang meninggal semuanya diutus oleh mereka. Mengapa saya harus menyeka pantat mereka? Jika suatu saat tiba, mereka harus menyeka kemaluan mereka sendiri. Bab 6611. Ketika Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengetahui dari Yoshitaka Mitsui bahwa ratusan pembunuh sedang melakukan pembunuhan besar-besaran di Tokyo Dome, mencoba membunuh penyanyi top dunia, Tawana Sweet, matanya menjadi gelap, dan dengan cepat bertanya, Tuan Mitsui, mampu menjelaskan secara rinci situasi di tempat kejadian. Mitsui Yoshitaka disakiti oleh Charlie sepanjang malam, dan akhirnya mengambil kesempatan untuk melampiaskannya. Dia meraung ke telepon, Baga. Ratusan orang telah terbunuh di sini, dan Anda masih bertanya kepada saya apakah ada korban jiwa. Saya beritahu Anda waspada. Jika kamu tidak segera datang, kamu harus mengambil mayatnya untukku dan Nona Manis. Penanggung jawabnya ketakutan. Konsep membunuh dan melukai ratusan orang bisa didefinisikan sebagai serangan teroris di mana saja, bukan? Intinya kali ini berbeda dengan tawuran Tokyo yang terakhir kali memakan banyak jiwa korban. Meski banyak orang yang terbunuh dalam Tokyo Brawl terakhir, mereka menyebarkan dan membunuhnya berbeda. Keluarga Matsumoto membunuh pengawal keluarga Su dan keluarga Takahashi. Keluarga Takahashi membunuh banyak anak Ito Takehiko, dan hampir membunuh Ito Takehiko. Selama hidup Ito Takehiko, dia melakukan segalanya untuk keluarga Takahashi. Keluarga Matsumoto hancur, dan para pembunuhnya adalah pembunuh yang dibawa oleh keluarga Su dari Tiongkok. Para pembunuh ini ditangkap oleh polisi ketika mereka bersiap untuk melarikan diri di bandara. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo kemudian menangani korban ini sebagai kasus independen, sehingga situasi keseluruhan tidak menimbulkan banyak kehebohan di kalangan masyarakat. Namun, menurut keinginan Mitsui Yoshitaka, setidaknya ratusan orang terbunuh atau terluka kali ini. Saya khawatir saya tidak akan bisa menyelamatkan topi hitam saya. Jika Tawana meninggal di Tokyo, dia mungkin tidak punya pilihan selain melakukan seppuku atau gantung diri. Dalam keputusasaan, dia segera berkata, Pak Mitsui, mohon bertahan, kami akan mengerahkan seluruh pasukan polisi ke Kuba untuk mendapatkan dukungan. Puluhan helikopter polisi dari seluruh Tokyo langsung lepas landas dan mengangkut menuju Kuba. Saat ini, Kubahnya sudah berantakan total. Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai masing-masing menderita korban dalam baku tembak, jadi kedua belah pihak menggunakan saudara mereka yang mati untuk membangun pertahanan sederhana. Untuk sementara, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain, jadi mereka hanya bisa melancarkan serangan dingin. Inakawa Hui juga menyadari bahwa dia sangat menderita karena cahaya di sini, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Beberapa pria bersenjata mengangkat senjatanya dan menghancurkan semua lampu. Akibatnya, kedua belah pihak berada dalam kegelapan pada saat yang sama. Yamaguchi Gumi kehilangan keuntungan dalam melakukan tembakan dingin dan tidak memiliki harapan untuk keluar untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menutup di belakang mayat dan mengutuk Inagawa karena kekurangannya etika bela diri. Dia jelas ingin mengungsi, dan dia tidak melakukannya. Mereka mendapatkan bunga yang tersembunyi,
tetapi mereka tidak mempercayainya. Saya tidak percaya apapun yang terjadi. Ketika terjadi kebuntuan di dalam, organisasi pembunuh paling misterius di Jepang, Aliansi Bluestone, yang terdiri dari tentara bayaran terkemuka, juga mengirim orang ke kubah tersebut. Organisasi ini menerima perintah pembunuhan dari jaringan bawah tanah sepanjang tahun. Selama uang yang diberikan cukup, tidak ada orang yang tidak berani bunuh diri. Ketika mereka menerima kabar tentang dana tersembunyi senilai miliaran dolar, mereka segera mengerahkan seluruh anggota yang bersembunyi di Tokyo. Ada total 12 orang yang menutup kubah terlebih dahulu. Ke-12 orang ini bersenjata lengkap. Ketika mereka sampai di kubah, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Melihat ke dalam dari pintu masuk, di dalam gelap, tetapi suara tembakan dan omelan terus terdengar, seolah-olah dua kelompok orang berada di jalan buntu. Jadi, penanggung jawab tim berkata kepada yang lain, kalian tunggu di luar pintu masuk. Saya berpura-pura masuk dulu untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, Kapten, situasi di dalam sekarang rumit, dan ada suara tembakan. Saya khawatir akan berbahaya bagi Anda untuk masuk sendirian. Mengapa kita tidak masuk bersama-sama? Tidak perlu. Kapten berkata dengan tenang, karena ada jalan buntu di dalam, pasti orang-orang di luar yang berhadapan dengan orang-orang di dalam. Orang-orang di luar semua fokus ke dalam. Selain itu, memang demikian, di dalam gelap gulata. Aku mengambil keuntungan dari kekacauan ini sendirian. Jika aku menyentuhnya, tak seorang pun akan memperhatikanku, dan karena aku punya kacamata penglihatan malam, aku bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam terlebih dahulu. Setelah itu, dia berkata kepada yang lain, kita tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi kita tidak boleh gegabah. Setelah saya mengetahui masalahnya, semua orang bisa masuk bersama-sama. Semua orang mendengar analisis bahwa Kapten masuk akal, jadi mereka tidak keberatan lagi. Kapten kemudian memerintahkan mereka, kalian harus berhati-hati. Jika ada yang datang, jangan mengekspos diri kalian terlebih dahulu dan segera laporkan kepada saya. Setiap tindakan harus mendapat persetujuan saya, mengerti? Kelompok pembunuh yang melakukan ini tidak menyebarkan seperti Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai, dan mereka juga sangat disiplin, jadi mereka segera menggunakan isyarat untuk menunjukkan kepada Kapten bahwa mereka memahami dengan jelas permintaannya. Jadi, sang Kapten mengenakan kacamata penglihatan malam teropongnya dan menegaskan diam-diam di sudut pintu masuk. Saat ini, kedua belah pihak masih meniru posisi perang antara Sekutu dan Entente pada Perang Dunia I, masing-masing bersembunyi di posisi masing-masing dan saling menembak. Ketika Kapten menggunakan kacamata penglihatan malamnya untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, dia tidak bisa menahan nafas. Bukannya dia belum pernah melihat dunia sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Mayat-mayat itu digunakan sebagai bunker, aliran darah mengalir kemana-mana, dan ada banyak korban di kedua sisi. Orang-orang di masyarakat Daochuan tidak menyadarinya sekali dan masih secara aktif memikirkan tindakan pencegahan saat ini. Beberapa bahkan menyarankan kepada pemimpinnya, bangga, jika tidak berhasil, ayo mundur dan ambil beberapa mobil dan masuk, langsung. Terburu-buru dari kedua ujung secara bersamaan, jika kamu mengikuti mobil dan menembak dengan pistol, tidak peduli siapa yang ada di tengah, kamu pasti akan mati. Pemimpin itu mengangguk dengan berat, lalu menamparnya dalam kegelapan dan mengutuk, Baga. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal jika kamu punya ide bagus? Pria itu menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih, saya baru mengingatnya. Ketika pemimpinnya mengira dia telah kehilangan begitu banyak adik laki-lakinya, dia menamparnya lagi dan mengutuk, Baga. Saya ingin lebih cepat lain kali. Setelah mengatakan itu, dia langsung memerintahkan, cepat. Pergi dan suruh beberapa orang mengemudi. Ketika Kapten Aliansi Bluestone mendengar bahwa mereka akan mengemudi, dia langsung terinspirasi. Lebar lorong ini setidaknya 2 meter. Jika beberapa kendaraan off-road melaju di depan satu sama lain, bahkan orang dan mobil di depan tertembak, mobil di belakang mereka tidak akan terpengaruh. Itu juga bisa mendorong mereka masuk, yang jelas merupakan keuntungan besar dalam jalur semacam ini. Tepat ketika dia hendak keluar dan memberitahu bawahannya terlebih dahulu,
Terdengar suara dari earphone. Oh tidak, Kapten, banyak mobil yang datang, setidaknya 50 atau 60. Seseorang dari perkumpulan Sumiyoshi telah tiba. Sebagai salah satu dari 3 geng besar di Tokyo, masyarakat Sumiyoshi tentu saja tidak ingin melepaskan kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Saat ini, ketika orang-orang di Sumiyoshike melihat begitu banyak mobil yang diparkir di luar, mereka menyadari bahwa pasti ada seseorang yang datang lebih dulu. Pada saat ini, seorang pemuda yang berjalan di jalan sekilas mengenali salah satu mobil, berbalik dan berkata pemimpin yang duduk di barisan belakang, "Kakak, orang Yamaguchi Gumi telah tiba, dan saya melihat mobil Kameda Masao." Pemimpinnya mengerutkan kening dan berkata, "Kelompok Yamaguchi bergerak sangat cepat. Melihat postur ini, setidaknya ada beberapa ratus orang di sini, dan kami hanya memiliki kurang dari 200 orang di sini. Saya khawatir kami bukan tandingannya." Adik laki-lakinya bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pemimpinnya berpikir cepat dan berkata, "Jangan terburu-buru mendekat. Gunakan mobil untuk menutup pintu keluar sepenuhnya. Menghubungkan mobil dari ujung ke ujung dan melingkari kota dalam bentuk busur. Kami akan bersembunyi di balik mobil dan menunggu mereka datang tidak peduli siapa orangnya, selama mereka keluar dari dalam. Kami akan memukul mereka jika mereka muncul di dalam." Ide yang bagus. Adik laki-laki itu mengangguk dengan berat. Puluhan mobil tidak mendekati pintu masuk atau keluar sama sekali, melainkan menggunakan mobilnya untuk membentuk setengah lingkaran besar di sekitar pintu keluar. Bahkan 11 pembunuh aliansi Blue Stone yang bersembunyi di kegelapan pun terkepung. Mereka segera melapor kepada Kapten, "Kapten, mereka telah menutup pintu keluar." Ketika Kapten mendengar ini, dia awalnya ingin anak buahnya segera masuk, tapi sekarang dia tidak berani membiarkan mereka bertindak gegabah. Pada saat ini, lebih dari 10 anak laki-laki dari klub Daochuan sudah mulai berlari keluar, bersiap untuk berangkat mengemudi. Saat mereka keluar dari pintu masuk, adik Sumiyoshike langsung bersembunyi di balik mobil dan menembak ke arah mereka. Orang-orang ini tidak tahu bahwa ada penyergapan di luar, dan kebanyakan dari mereka hanya tersebar dalam satu pertemuan. Ketika orang-orang di belakang melihat saudara di depan tertembak dan terjatuh, mereka berlari kembali dengan panik sambil berteriak, "Saudara tidak baik. Ada penyergapan di luar. Hampir 10 saudara kita terbunuh." "Baga," pemimpin asosiasi Daochuan bertanya dengan marah, "siapa yang berani melawan asosiasi Daochuan kita?" Adik laki-lakinya juga memasang ekspresi bingung di wajahnya, "Saya tidak tahu, saudara." Mereka memukulinya kembali sebelum dia dapat melihat pihak lain dengan jelas. "Sial," pemimpin itu berkata dengan marah, "mungkin itu geng lain, dan kita terjebak di tengah." Pemimpin kelompok Yamaguchi mendengar ini dan berteriak, "Sial, kita terjebak di tengah. Saudara-saudara dari masyarakat Inagawa, kita harus bekerja sama untuk keluar sekarang, dan membuat konstruksi keluar dulu." Pemimpin masyarakat Inagawa mengeluarkan senjatanya dan menembak membabi buta ke arah kelompok Yamaguchi, sambil mengutuk, "Bagayalu. Apa kamu benar-benar mengira aku bodoh? Kamu pasti telah membunuh Tawana." Setelah berkata begitu banyak, tidak apa-apa lagi dari sekedar aku ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika kamu bisa, keluarlah dan lihat apakah peluruku dapat membunuhmu.